Selamat pagi adik-adik semua, senang sekali berjumpa kembali di sekolah minggu online kita. Sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh memulai kebaktian kami bersamamu lagi Tuhan. Tuhan berkati kebaktian ini agar kiranya kami boleh memuliakan dan memuji nama-Mu saja. Kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hai, pagi adik-adik semua. Berjumpa kembali dengan Lause di sini di sekolah minggu online kita. Nah, walaupun adik-adik semua di rumah dan Lause masih di gereja, kita juga harus tetap memuji nama Tuhan. Dan dengan keadaan corona ini kita tidak boleh putus asa untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan sebuah pujian ya. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu. Terbukalah wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai ketika kita mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu. Terbukalah wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai ketika kita mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu. Terbukalah wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik semua, langsung mau tanya nih, kira-kira Tuhan mengasihi papa mama kita nggak? Tentunya jawabannya iya kan? Nah, satu lagi, Tuhan kira-kira mengasihi adik-adik semua nggak? Pasti iya. Nah, Tuhan tidak pernah membedakan kasihnya kepada siapapun. Dia mengasihi orang dewasa dan anak kecil. Dia mengasihi semua orang. Maka dari itu, kita mau sama-sama angkat sebuah pujian, big or small. Ayo kita semua nyanyikan sama-sama ya. Tuhan
Nah, adik-adik semua, adik-adik pernah nggak dalam kehidupan ini pernah merasa sedih, pernah merasa kecewa, marah, dan hal-hal yang lain yang membuat adik-adik semua merasa tidak senang hati. Nah, maksud juga pernah. Semua kita di sini pernah. Tapi adik-adik harus ingat, ada satu pribadi yang sangat mengasihi adik-adik. Dia bisa jadi gunung batu adik-adik, dia bisa jadi penolong, perlindungan adik-adik. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu kita mau sama-sama angkat sebuah pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Hai, halo, shalom semuanya. Senang sekali adik-adik semuanya pada hari ini kita sudah ikut sekolah minggu. Nah, adik-adik semuanya kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh sekolah minggu. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami cerita yang kami dengarkan. Dan Tuhan berikan kepada kami kekuatan agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, cerita kita pada pagi hari ini temanya adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kalian tahu nggak ini apa namanya? Pasti kalian sudah biasa ya mendengar atau melihat benda ini ya. Benda ini biasanya digunakan ketika kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Betul nggak? Betul ya? Nah, jadi adik-adik semuanya, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Bukan asal persembahan, tetapi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, ada cerita, yaitu cerita tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel ini adalah anak Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa mengajari mereka tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka.
Adam dan Hawa juga mengajari mereka, menceritakan bagaimana kasih Tuhan kepada mereka ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Adam dan Hawa mengajari ini Kain dan Habel supaya mereka itu boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, setelah besar, Kain itu menjadi seorang petani. Kemudian Habel menjadi seorang gembala. Satu hari, Adam dan Hawa berkata kepada Kain dan Habel supaya mereka itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain dan Habel patuh kepada perintah orang tuanya. Mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Kain mengambil persembahan yaitu hasil pertaniannya. Dia ambil apa yang menjadi hasil dari ladangnya untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Sementara Habel, dia mengambil seekor domba jantan yang gemuk, yang sehat untuk dia persembahkan pada Tuhan. Maka tibalah waktunya, Kain dan Habel pun pergi mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Kain dan Habel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, ternyata persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, ketika Kain melihat bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, Kain menjadi sangat marah. Dan dia punya satu rencana yang jahat, yaitu dia rencananya itu akan membunuh Habel. Maka satu hari ketika Kain dan Habel sedang berdua, datanglah si Kain, dia bilanglah kepada si Habel, Habel adikku, ayolah kita pergi ke ladang. Nah, jadi akhirnya karena si Habel itu percaya kepada Kain, si Habel pun ikut. Rupanya di tengah perjalanan apa yang dilakukan oleh si Kain? Si Kain memukul si Habel pakai kayu sampai akhirnya si Habel itu mati. Setelah si Habel itu mati, si Kain menyembunyikan mayatnya si Habel itu di semak-semak. Si Kain mengira bahwa tidak ada yang tahu. Dia pun pulang. Sampai di rumah, dia biasa-biasa saja, tidak merasa bersalah sedikit pun. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai di rumah, Tuhan bertanya kepada si Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Wah, si Kain mulai berbohong kepada Tuhan. Dia katakan, aku nggak tahu. Emangnya aku yang menjaga adikku? Aku nggak tahu di mana dia. Akhirnya Tuhan marah kepada Kain. Tuhan mengatakan kepada Kain bahwa Kain itu sangat jahat. Darah adiknya itu berteriak kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Adik-adik saya semuanya, tadi tema kita adalah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Kita sudah mendengar cerita kalau persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kenapa ya sampai persembahan Kain ditolak atau tidak diterima oleh Tuhan? Karena persembahannya itu tidak berkenan di hati Tuhan. Sementara persembahan Habel itu adalah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Habel benar-benar memberikan persembahannya, benar-benar persembahan yang benar kepada Tuhan. Dia mengambil seekor domba dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Adik-adik saya semuanya, di dalam kehidupan kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Kain dan Habel. Kita belajar untuk memberikan persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Mulai sekarang, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, harus memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Contohnya apa? Kita memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, tidak bersungut-sungut. Ada loh, anak-anak sekolah minggu, ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan, dia pilih uangnya yang jumlahnya, nilainya yang paling kecil. Kalau di dompetnya ada uang 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000, dia ambil uang yang 1.000. Kemudian dia lipat-lipat sampai kecil, dia masukkan ke dalam kantong persembahan, sehingga guru-guru sekolah minggunya sulit untuk membuka, bahkan sampai koyak. Adik-adik saya semuanya, kita belajar dari sana. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar dari situ supaya apa yang kita berikan kepada Tuhan berkenan di hati Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin adik-adik saya semuanya. Amin ya. Kita berdoa.
Bapak yang di surga, Bapak kami yang baik, terima kasih buat hari ini di mana Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan mengajarkan kepada kami agar kami boleh memberikan persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Allah yang hidup kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang kisah Kain dan Habel. Nah, dari kisah Kain dan Habel, kita belajar bahwasanya kita harus memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu melalui kehidupan kita. Oke? Nah, untuk itu, mari kita sama-sama angkat sebuah pujian, give thanks. Kita memberikan syukur kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Oke adik-adik semua, kita sudah mau menutup acara kebaktian kita. Mari kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita, doa Bapa kami. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Lagi ngapain sih? Ini salam udara. Seru loh. Sekarang itu jam berapa nih? 9.30. Jangan lupa lo kan nonton belum? Ih, nonton. Nah, adik-adik udah pada nonton belum? Harus tetap nonton ya setiap minggu jam 9.30. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam hangat dari